got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radina Eka Yunita, nomor NIM 2203102201. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik PT Kabel Indo Murni Tbk. Bagaimana sifat dasar industri dari perusahaan PT Kabel Indo Murni tersebut jika ditinjau dari ukuran perusahaan, konsentrasi industri, dan teknologi yang digunakan. PT Kabel Indo Murni Tbk adalah perusahaan yang beroperasi di Indonesia untuk meninjau sifat dasar industri, dan perusahaan ini berdasarkan ukuran perusahaan, konsentrasi industri, dan teknologi yang digunakan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. 1. Ukuran perusahaan. Dalam hal ukuran perusahaan, Kabel Indo dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang menengah hingga besar. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari parameter seperti pendapatan aset, jumlah karyawan, dan pangsa pasar. Perusahaan ini memiliki jaringan distribusi yang luas, mampu memproduksi berbagai jenis kabel untuk berbagai kebutuhan industri. 2. Konsentrasi industri. PT Kabel Indo Murni Tbk beroperasi di industri kabel yang merupakan industri yang relatif terkonsentrasi. Biasanya terdapat beberapa pemain besar di industri yang mendominasi pasar. Namun, untuk mengetahui lebih lanjut tentang tingkat konsentrasi kabel secara spesifik di Indonesia, perlu dilakukan analisis pasar. 3. Teknologi yang digunakan. Industri menggunakan berbagai teknologi untuk memproduksi kabel berkualitas tinggi. PT Kabel Indo Murni perusahaan bergerak di bidang ini kemungkinan menggunakan teknologi dalam proses produksinya. Teknologi yang digunakan meliputi mesin-mesin otomatis, peralatan uji kualitas, dan teknologi komunitas yang membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Selain itu, beberapa tahun terkini industri kabel juga melihat perkembangan dalam penggunaan teknologi digital seperti Internet of Things dan jaringan cerdas. Ini mempengaruhi cara kabel diimplementasikan dan diintegrasikan dalam infrastruktur yang semakin terhubung. Bagaimana struktur pasar PT Kabel Indo Murni serta kaitannya dengan pembentukan harga produk? Untuk mengetahui secara tepat, PT Kabel Indo Murni diperlukan analisis pasar lebih mendalam. Namun, sebagai perusahaan yang beroperasi di industri kabel, beberapa informasi umum tentang struktur pasar dan pembentukan harga produk dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Struktur pasar. Industri kabel memiliki berbagai struktur pasar tergantung faktor-faktor seperti jumlah pesaing, jenis produk, dan pangsa pasar. 2. Pembentukan harga produk. Dalam struktur pasar oligopoli, perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi pasar memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga produk. Namun, harga produk juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti biaya produksi, permintaan pasar, kebijakan pemerintah. Bagaimana kinerja perusahaan jika diukur menggunakan laba tahun 2022 dan kesejahteraan sosialisasi? Kabel Indo Murni Tbk berhasil mencatat positif di kuartal 2022. Selain itu juga dia bergerak penjualannya, Kabel Indo Murni juga berhasil mengembalikan kerugian yang dicatat di tahun sebelumnya menjadi laba bersih di 3 tahun pertama tahun ini. Melansir laporan keuangan Kabel Indo Murni, pada kuartal 1 2022 penjualan perusahaan melonjak 57,31% dari 300,97 miliar di kuartal 2021 menjadi 473,4 miliar di akhir Maret 2022, yang besar hingga 469,46 miliar atau melesat 56,94% dari 299,11 miliar di kuartal 2021. Sisanya penjualan dari segmen kabel telekomunikasi senilai 3,99 miliar. Direktur Kabel Indo Murni Petrus Nugroho Dwi Santoso mengatakan di tahun awal 2022 permintaan besar swasta yang menopang volume penjualan perusahaan tercatat di laporan keuangan pada periode Januari sampai Maret 2022. Pada transaksi penjualan yang melebihi 10% pada beberapa pihak melebihi pertama kepada PT Moda Kusuma Sukses Makmur dengan kontribusi penjualan hingga 26,7% dari penjualan bersih senilai 123,41 miliar.